Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang unik dan keren ini. Eh, Tutorial kali ini, mari kita cek bagaimana mengajukan naikkan jabatan fungsional ya, khususnya untuk rektor kepala ya. Karena di sistem jabatan fungsional dosen sebelumnya ya, ya tadinya rektor kepala dianjurkan untuk sudah S3 ya. Di tahun 2025 ini, eh, tahukah kalian bahwa dosen S2 ya bisa langsung ajukan lektor kepala ya tanpa harus tunggu gelar doktor. Namun di sebelum-sebelumnya, di regulasi sebelumnya juga sudah diberlakukan sebenarnya ya. Namun cukup sulit ya. Dan perlu diketahui bahwa kendala lama sulitnya dosen S2 naik lektor kepala ya. Karena beberapa faktor ya, yakni salah satunya adalah karil ya atau karya ilmiah khusus ya. Sehingga perlu adanya revisi kebijakan ya oleh Kemdikbud Ristek ya. Jadi kita lihat aturan baru ya, poin utamanya yakni bahwa syarat umum ya, dosen S2 untuk bisa naik ke jenjang lektor kepala ya, paling tidak minimal adalah lektor. Kemudian yang paling utama atau yang eh, cukup signifikan ya, yakni adalah KUM ya, pemenuhan angka kredit ya, sesuai ketentuan baru. Kemudian setelah itu adalah bukti artikel ya atau karil, karya ilmiah khusus ya, karya ilmiah khusus yang mana ini sebagai syarat utama. Baik, saya coba share di sini. Nah, ini syarat umum ya, syarat umum, kemudian ada syarat khusus ya, minimal syarat khususnya publikasinya adalah Sinta 2 ya, sebagai penulis pertama ya, atau jurnal internasional bereputasi ya, yakni Scopus atau WOS ya. Kemudian bukti pengabdian masyarakat ya. Oke, langsung saja kita cek regulasinya terlebih dahulu ya. Rektor kepala. Dan yang terbaru adalah ini ya, keputusan Menteri Pendidikan Tinggi ya, Sains dan Teknologi Republik Indonesia 63. Petunjuk teknis layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Bisa kita lihat di sini ada beberapa syarat ya. Ini adalah syarat khususnya. Syarat khusus selektor ya. Jadi jenjang karir dosen, ya. Karir dosen. Nah, ini jenjang karirnya ya. Ada beberapa jenjang. Ada asisten ahli, ada lektor kepala ya. Dan terakhir guru besar ya. Ada 4 jenjang ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. 4. Mungkin bisa juga disamakan bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 4. Ya. Kalau di militer ya. Mungkin ya. Oke, kita cek di sini syarat khususnya ya. Atau jenjangnya terlebih dahulu ya di sini. Nah, ini khusus rektor
karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi ya, internasional bereputasi ya, surat khusus lektor, surat khusus lektor kepala, jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau ya peringkat 2 sebagai penulis pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk lektor kepala adalah syarat khususnya jurnal internasional yang terindeks oleh Lembaga Pengindeks Internasional Bereputasi sebagai penulis pertama. Ini juga syarat khususnya ya. Berarti bisa diasumsikan bahwa satu karya ilmiah peringkat satu dua ya paling tidak minimal penulis pertama. Kemudian satu karya ilmiah jurnal internasional yang terindeks oleh Lembaga Pengindeks Internasional Bereputasi sebagai penulis pertama. Ya. Hasil karya seni yang diakui secara nasional. Ya, ini juga bisa ya. Hasil karya seni syarat khusus. Ya. Untuk syarat profesor khususnya ya bedanya apa dengan lektor kepala? Kalau lektor kepala skopusnya ya atau skopus atau zona internasional bereputasinya saja ya. Jadi ada dua zona internasional ya. Zona internasional bereputasi non Q ya atau paling tidak belum Q ya yang untuk S2 atau lektor kepala ya untuk S3 juga. Nah, untuk guru besar itu harus ada SDR-nya, ada SIMAGO-nya, ada indeksasi Q-nya. Saya contohkan di sini. Nah, ini, taruhlah ini artikel saya ya. Ini yang non Q mana? Yang non Q Q3 ini internasional bereputasi ya. Yang non Q, Q itu atau kita login ya di sini ya. Jadi Sinta. Ya intinya itu ya. Ada JIF-nya, ada SJR-nya sebagai pertama atau hasil karya seni yang diakui secara internasional, syarat khususnya. Terus yang ke syarat khusus tambahannya, jadi ada syarat khusus saja, ada syarat khusus tambahan. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif tingkat daerah, nasional, kementerian internasional, korporasi, dibuktikannya SK penerima, ya, surat keputusan ya, sebagai ketua. Ya. Kemudian kontrak nilai hibahnya, laporan hasil penelitiannya, ya, dan bukan hibah penelitian dari perguruan tinggi sendiri, ya, itu tidak bisa digunakan. Ya. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam Sinta. Ya. Jadi yang utama adalah kita harus sering update Sinta kita ya untuk dosen, kemudian sister ya juga itu publication Scopus ya, kemudian ini juga sudah pernah membimbing program doktor ya di perguruan tinggi sendiri atau perguruan tinggi lain yang diberikan dengan SK pembimbing mahasiswa, promotor dan lembar pengesahan disertasi yang telah sidang akhir. Kemudian pernah menguji paling sedikit 3 mahasiswa yang dibuktikan dengan SK surat tugas menguji ya.
Kemudian sebagai reviewer ya paling sedikit dua jurnal internasional yang berrotasi ya yang berbeda ya dua jurnalnya. Surat sertifikat ya atau surat undangan ya sebagai reviewer, ucapan terima kasih ya itu bisa sebagai bukti ya. Contoh di sini saya update terlebih dahulu ya. Oke, kita tunggu. Reviewer ya. Keterangan lebih lanjut Samsung sebagai berikut ya. Memiliki kriteria atau memenuhi ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah etika akademik ya. Mempunyai ISSN. Jadi kalau sudah terlihat Scopus jurnalnya walaupun belum ada ISSN-nya ya itu biasanya tidak ada ya. Maka tidak bisa diakui, tidak bisa diajukan untuk persyaratan ya. Bahasa yang ditulis bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, Tiongkok ya. Terbitan versi online daring dalam jaringan ya. Dewan redaksi pakar di bidangnya paling sedikit 4 negara ya. Nah, ini ada catatan juga artikel ilmiah yang diterbitkan satu nomor terbitan ya paling sedikit per volume ini ya ada penulisnya dari 2 negaranya paling sedikit itu. Kalau hanya satu negara ya, misal dari Malaysia saja itu juga eh, tidak bisa ya. Editor board ya sudah dapat edisi daring yang tidak ada perbedaan antara editor yang terasa di edisi cetak dan edisi daring. Proses review. Nah, ini proses review yang baik dan benar. Nah, ini untuk Q-nya ya. Nah, ini non Q. Ini yang internasional saja ya. Kemudian yang Q ini yang SCR untuk bisa untuk syarat S3. Bisa untuk syarat guru besar ini ya. Kalau yang ini belum ya. Ini juga bisa ya. Ini untuk guru besar di satu Q non Q ya. Itu contohnya yang SCR tadi ya, yang SCR ini. Nah, ini SCR 0,10. Kita cek saja ya. Ceknya di mana? SCR ya. SCR. Cek di sini. Ketik nama jurnalnya atau WOS-nya ya. eh, ISSN-nya maksudnya ya. Ini juga sama ini belum ya.
Jadi bisa untuk ini ya. Nah, ini sudah muncul ya. Kita klik di sini. Nah, ini sudah Q1 ya, 2024. Nah, namun karena punya saya ini terbitnya 2022 ya, itu belum bisa digunakan untuk sebagai syarat. Namun kalau untuk tahun sekarang sudah bisa ya, karena 2024. Sekarang 2025 ya. Kemudian yang non Q, siri yang non Q ya, nama jurnalnya Mizani ya. Kita cek apakah sudah ada. Oh, belum ada ya. Bisa kita cek. Nah, ini jurnal ilmiah Mizaniyah Sinta 3 ya, websitenya ini. Karena ini sudah terindeks Scopus, namun belum SJN keluar, maka bisa untuk syarat ke lektor kepala saja. Kalau untuk syarat guru besar belum bisa. Untuk lektor kepala sudah bisa. Nah, ini indeksasinya. Nah, ini terindeks Scopus ya. Fatmawati Soekarno Universitas eh, Bengkulu ya, UIN Bengkulu. Kita cek EISSN-nya di sini ya. Nah, paling nunggu 1 tahun atau 2 tahun ya untuk bisa masuk ke Simeo ini ya. Nah, belum ada ya. Beda dengan yang mana? Ini kita cek di SCR-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul. Nah, ini SCR-nya 1, berapa? 0,1 ya. Di sini di persyaratannya 0,10. Kita cek 0,10. Nah, ini minim ya. Ini syarat minim. Ini bisa ya. Ini bisa, namun bisa dicek Scopusnya ya, atau jurnalnya ini. Kita cek jurnalnya. Kemudian semisal media hukum ya. Media hukum ini juga sudah bisa ya. Kemudian cek lagi eh, ini sudah bisa. Kemudian penulis pertama juga kita cek ISSN-nya. Ini cek, kita paste, enter. Yang penulis pertama saja ya. Nah, ini 2021 ya. Nah, ini yang tadi ya. Media hukum. Nah, ini 0,2. Ini sudah bisa ya. Ini sudah bisa ya. Scopusnya sudah bisa, penulis pertama ya. Nah, seperti itu ya. Itu contohnya. Kalau yang seperti tadi yang misalnya itu belum. Namun bisa juga bisa untuk kenaikan ke lektor kepala.
Oke, mungkin seperti itu ya, lektor kepala. Nah, ini saja ya syarat lektor kepala ya. Intinya terpenuhi dan eh, syarat khususnya terpenuhi ya, yakni nasional peringkat satu ya, Sinta maksudnya ya, atau peringkat dua ya sebagai penulis pertama, atau satu karya ilmiah di jurnal eh, internasional terindeks oleh lembaga berindeks internasional ya, penulis pertama ya. Kemudian syarat selanjutnya bisa kita cek lagi karya ilmiah ya. Karya ilmiah yang dipublikasikan atau diterbitkan di jurnal nasional selama pendidikan sekolah ya atau sedang S3 ya, eh, pengembangan dari disertasi tesis diakui ya, tidak dapat digunakan ya, diakui namun tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus ya. Kemudian karya ilmiah yang digunakan untuk syarat khusus kenaikan jabatan ke lektor kepala profesor tidak boleh diterbitkan dari perguruan tinggi asal. Jadi misal saya di IMA Kota Banjar atau Institut Miftah Huda Al Azhar Kota Banjar ya, punya jurnal internasional ya, Scopus ya, saya menerbitkan di situ itu tidak bisa ya. Ini regulasinya ya. Kemudian yang terpenting, karya ilmiah yang terbit sejak 6 bulan sebelum titi mangsa jabatan akademik terakhir ya, sebelum rektor kepalanya, dapat digunakan sebagai syarat khusus ya. Karya ilmiah yang terbit sejak 6 bulan ya sebelum TMT jabatan akademik terakhir ya. Jadi setelah TMT 6 bulan setelah ya, itu tidak bisa ya, apa bisa ya, sebelum 6 bulan juga bisa diakui ya. Kenaikan lektor ke kepala ya, asisten ahli ke lektor dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat 3B. Kemudian lektor ke lektor kepala dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat 3D. Ini untuk khusus untuk eh, PNS. Nah, jadi pangkat naik pangkat ke profesor ya dari lektor kepala itu bisa dilakukan melalui golongan A, B atau C ya. Jadi ketiganya berlaku ya. Yang penting lektor ya, apa lektor kepala ya, 2 tahun ya. Kemudian jabatan lektor kepala telah memiliki masa 10 tahun ya. Oh, masa kerja ya. Ini masa kerja dosennya. Untuk kenaikan jabatan dosen dengan jabatan lektor kepala ke guru besar ya, telah memiliki masa kerja 10 tahun sejak jabatan akademik pertamanya. Ya. Jadi ada 10 tahun ya. Kemudian juga dosen yang berstatus sedang terus belajar dengan melaksanakan tugas Tridharma dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik. Ya. Cukup mudah ya. Ini persyaratan-persyaratannya. Lumayan ini ya, 40 halaman. Tinggal bisa dicek. Ya. Nah ini lini masanya, lektor kepala dan profesor untuk dosen. Ya. Perguruan tinggi menyiapkan dokumen batas usia ya. Ini batas usianya.
30 Maret. Nah, ini via sister ya. April. Pengajuan. Ini berkas-berkasnya ya. Sertifikatnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini cukup lumayan ya. Kemudian, apalagi ya, seperti itu ya. Cukup mudah ini. Mengajar panjang, produktif, ya, aktif, ya. Persiapannya ini ya, online, dupak, sister, ya, validasi, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Selamat meraih jabatan akademiknya, ya, khusus untuk yang lektor kepala, untuk yang lektor, ya, ke lektor kepala, ke guru besar. Semoga bermanfaat tutorial ini. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.